Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agung Cahya, NIT 2442024, jurusan Teknika dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang hubungan ketegasan dengan keselamatan kerja di atas kapal. Di atas kapal, keselamatan kerja adalah hal yang sangat penting karena semua pekerjaan memiliki risiko tinggi seperti kebakaran, kecelakaan, terpeleset, tersengat listrik, hingga jatuh ke laut. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang tegas agar seluruh kru yang bekerja di atas kapal sesuai aturan dan prosedur keselamatan. Apa sih itu ketegasan? Ketegasan adalah sikap berani mengambil keputusan, memberi instruksi yang jelas, dan menindak pelanggaran tanpa ragu-ragu. Namun, tegas bukan berarti kasar. Tegas berarti disiplin dan bertanggung jawab demi keselamatan bersama. Oleh karena itu, hubungan ketegasan dengan keselamatan kerja di atas kapal sangatlah erat. Seorang pemimpin yang tegas dapat memastikan seluruh kru mematuhi SOP atau standar operating prosedur. Jika aturan keselamatan diterapkan dengan baik, maka risiko kecelakaan dapat dikurangi. Seperti contohnya, sebelum melakukan pekerjaan di engine room, seluruh kru kapal wajib menggunakan yang namanya APD, alat pelindung diri, seperti helm, sarung tangan, safety shoes, dan earplugs, dan lain-lain. Jika ada kru yang tidak menggunakan alat pelindung diri, seorang perwira harus langsung menegur dan menghentikan pekerjaan sementara sampai kru tersebut memakai perlengkapan keselamatan dengan lengkap. Hal ini dilakukan untuk memarahi kru, bukan untuk memarahi kru, tetapi untuk melindungi keselamatan mereka. Selain itu, ketegasan juga sangat penting saat kondisi darurat. Dalam situasi seperti kebakaran atau kebocoran di atas kapal, pemimpin harus mampu memberikan perintah yang cepat, jelas, dan tegas agar kru tidak panik. Jika pemimpin ragu-ragu, maka situasi bisa menjadi lebih berbahaya. Oleh karena itu, saya akan memberikan contoh kasus sederhana. Misalnya, ada seorang kru yang sedang memperbaiki mesin di ruang mesin tanpa mematikan sumber listrik terlebih dahulu. Hal ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan sengatan listrik atau kecelakaan kerja. Melihat hal tersebut, seorang engineer yang tegas akan langsung menghentikan pekerjaan dan meminta kru mengikuti prosedur lockout dan talkout sebelum pekerjaan dilanjutkan. Dengan ketegasan tersebut, kecelakaan dapat kita cegah. Sebagai contoh lain, saat cuaca buruk atau ombak besar, kapten kapal harus tegas memerintah seluruh kru kapal untuk memakai life jacket dan membatasi aktivitas di dek. Walaupun ada kru yang merasa hal itu tidak perlu, aturan tetap harus dijalankan demi keselamatan bersama. Ketegasan juga berpengaruh terhadap disiplin kerja kru di atas kapal. Jika pemimpin selalu memberikan pelanggaran kecil, lama-kelamaan kru akan menganggap aturan keselamatan itu tidak penting. Namun, jika pemimpin konsisten dan tegas, maka kru akan terbiasa disiplin dan lebih sadar terhadap pentingnya keselamatan kerja. Selain tegas, seorang pemimpin juga harus mampu berkomunikasi dengan baik. Instruksi harus jelas, mudah dipahami, tidak membingungkan. Dengan komunikasi yang baik, kru dapat memahami pekerjaan yang harus dilakukan dan mengurangi kesalahan kerja. Menurut saya, ketegasan adalah salah satu kunci utama terciptanya lingkungan kerja yang aman di kapal. Karena di kapal, keselamatan bukan hanya tanggung jawab satu orang, tetapi tanggung jawab seluruh kru. Pemimpin yang tegas dapat menjadi contoh yang baik dan membangun budaya keselamatan di atas kapal. Sebagai kesimpulan,
Ketegasan memiliki hubungan yang sangat penting dengan keselamatan kerja di kapal. Dengan adanya pemimpin yang tegas, disiplin kerja kru dapat meningkat, aturan keselamatan dapat dijalankan dengan baik, dan risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, setiap calon perwira atau kru kapal harus memiliki sikap tegas, disiplin, dan bertanggung jawab demi keselamatan bersama. Mungkin sampai situ saja penjelasan singkat saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.